Jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah, saya ucapkan selamat malam. Selamat kita datang beribadah kepada Tuhan. Yang rindu untuk memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita ambil satu teduh, kita boleh berdoa sebentar kepada Tuhan, bahwa kita bersyukur di hari ini kita boleh merayakan hari Paskah, di mana Tuhan sudah sangat baik menebus dosa-dosa kita. Dia mati bagi kita. Biarlah malam hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan sembahmu. Hari ini kita memperingati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan dan kemuliaan-Mu besar. Amin. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan-Nya, sujud di depan tahta. Taklukkan hidup kami Tuhan. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Bapakkanlah penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Imam besar Bapakku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satupun, amin. Tiada satupun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan berkorban pada korban barunya. Maka jiwaku memuji Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, Raja semulia dan seru, agung karyamu, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Terima kasih Tuhan. Doa pembukaan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Biar Engkau bertata atas kami, bertata atas puji-pujian kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Biarlah Tuhan memberi lewat berkat firman-Mu, berkat sampaikan yang baik. Engkau kuasai hati pikiran kami Tuhan. Kuasai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus-Mu selalu menjamah kami, menjamah siapapun yang mendengar kebenaran ini Tuhan. Tempat ini yang di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya benar percaya kita bersuka cita malam hari ini karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Amin. Kebangkitannya itulah yang mau kita kepada kemenangan, kepada kesembuhan, kepada pemulihan. Yang percaya katakan amin. Mari saudara yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan karena Dia mati bahkan Dia bangkit untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersorak bagi nama Tuhan kita yang baik. Segala pujian syukur, segala hormat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Oh Jesus, kami memuji kebesaran Tuhan. Mari bersama katakan, Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah.
Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam yang indah ini, kami bertiga dari Singer Sekina GPDI Singkawang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana kita saat hari ini boleh merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita mempunyai kehidupan yang baru, hari yang baru. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami ingin memuji nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi berkat buat semua yang mendengarkan pujian ini. Haleluya. Menjadi duta kerajaanmu, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas
tahu di bangsa kita, dimanapun seluruh dunia sedang menghadapi sebagai banyak masalah, tapi percayalah Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan lebih lagi itu kita mendapatkan berkat kekuatan melalui firman Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu semua yang terkasih, kita mau persiapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku yang baik. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kau boleh mati dan bangkit Tuhan. Kami semua tahu kesemangat kasih-Mu. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan, dan tidak berkenan di hadapan Engkau. Saat ini kami mau lepaskan itu Tuhan. Biarlah hari ini kehidupan yang baru boleh kami pegang, harapan yang baru boleh kami pegang, kekuatan yang baru boleh kami pegang. Kami percaya Tuhan, hari yang baru ini kami boleh ada itu semua karena daripada Engkau Tuhan. Mari saudara kita mau katakan, bukan dengan barang fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Haleluya. Dengan darah yang dan noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau tebus hidup kami oleh karena kasih-Mu, oleh segenap kasih. Haleluya Yesus. Dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Kami mengaminkan pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Emas perak Kau oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Semuanya sia-sia.
Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami percaya. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami dimanapun kami berada. Kami percaya persekutuan kami saat hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawan kami. Selamatkan kami ya Allah. Menghilangkan segala kekhawatiran kami Tuhan. Memberikan kami selalu sukacita daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Waktu baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah bagi Tuhan. Kami bisa mengajak saudara kembali kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, kita menyerahkan semua apa yang ada dalam hidup kita saat hari ini sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kamu tebus diriku, kau menebus diriku oleh segenap kasih-Mu Bapa, oleh segenap kasih. Amin. Dan pengorbanan akan ku telah mati dan tinggalkan berserahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari semua berdiri. Hidup ini Tuhan, Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu Tuhan. jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Hari ini ku telah mati Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu atas kami. Terima kasih buat kasih-Mu atas kami. Kasih-Mu yang terbesar di kebesaran Golgota. Dan hari ini merayakan kemenangan di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya, hidup kami diubahkan. Hidup kami. Terima kasih. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Aku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah siap dengar dan terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dan selamat merayakan Hari Raya Paskah. Buat seluruh sidang jemaat sekalian dan semua kita yang mendengar firman Allah malam hari ini. Puji Tuhan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini semua umat Kristiani merayakan hari kebangkitan Yesus, yang kemudian dikatakan hari kebangkitan Yesus ini adalah hari Paskah. Nah saudara, ini adalah bukti kemenangan. Amin.
Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan. Haleluya. Saya percaya kematian Yesus itu sudah menjadi jaminan secara hukum bahwa kita sudah menang atas dosa. Amin, saudara. Tetapi saudara, ya, ini mesti dibuktikan. Buktinya itu adalah apa? Melalui kebangkitan Yesus. Jadi kemenangan kita atas dosa melalui korban Yesus di kayu salib Golgota dapat dibuktikan bahwa Yesus yang walaupun sudah mati, tetapi akhirnya kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin, saudara. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah bukti kemenangan kita. Umat yang percaya kepada Tuhan, ini adalah bukti kita menang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 1 Korintus pasal 15, kita akan siapkan Alkitab kita. Kita siapkan firman Tuhan, terlebih siap kita dan hati kita untuk kita diberkati dengan firman Allah. Tapi mari kita pegang dulu Alkitab kita. Fasilitas apapun di sana ada firman Tuhan, kita pegang, angkat tinggi di atas kepala. Kita nyatakan di hadapan Tuhan kerinduan, haus dan lapar kita akan firman Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Sama-sama baca firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa perayaan Paskah ini, perayaan Paskah ini atau kata Paskah ini dalam seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu ada 75 kali ditulis tentang kata Paskah ini. Nah, saudara, dalam hidup kekristenan kita, orang Kristen, hari ini dirayakan sebagai hari Paskah. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa hari ini dirayakan sebagai hari Paskah? Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak Paskah itu tidak dirayakan pada hari Jumat kemarin, pada saat kematian Yesus, tetapi kenapa Paskah itu tepat pada kebangkitan Yesus? Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah malam hari ini akan berbicara tentang makna dari Paskah itu. Apa makna Paskah itu yang sesungguhnya? Sehingga setiap kita datang pada hari ini, hari Paskah ini, merayakan Paskah, kita benar-benar diberkati, kita memahami dan menjiwai dan menghidupi Paskah yang sesungguhnya ini. Itu akan terjadi ketika kita tahu mengerti apa makna Paskah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lihat dalam firman Tuhan tentang makna dari Paskah itu, nah kita perlu memahami dulu apa itu Paskah. Saudara, kalau ada yang bertanya begini, itu Paskah itu kan adalah hari raya orang Kristen. Ya, semua orang Kristen kan merayakan Paskah. Nah, saya menjadi pertanyaan, apakah Paskah itu artinya begini, pada saat Yesus bangkit, baru kemudian hari itu disebut hari Paskah, atau hari Paskah itu sudah ada sebelum Yesus bangkit? Nah, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Alkitab mencatat bahwa orang tua
Yesus, Yusuf dan Maria, sejak Yesus masih anak-anak, mereka sudah datang ke Yerusalem ya untuk merayakan Paskah. Yesus masih kecil, orang Israel, orang Yahudi sudah merayakan Paskah. Sampai bahkan ketika Yesus umur 12 tahun dia di Bait Allah, mereka ada di sana untuk merayakan Paskah. Bahkan ketika Yesus sudah menginjak masa pelayanan, firman Allah katakan, ya, bahkan di hari-hari terakhir Yesus ada di bumi ini dalam tugas pelayanan, dia juga merayakan Paskah. Nah, berarti menjadi pertanyaan, Paskah itu sebenarnya itu hari raya orang Kristen atau hari raya orang melihat dan memahami ya tentang hari Paskah ini, baik kita orang Kristen maupun orang Yahudi. Jadi sesungguhnya sebenarnya saudara, Paskah orang Kristen itu dengan Paskah orang Yahudi itu berbeda. Tetapi kenapa kemudian orang Kristen itu merayakan Paskah? Pasti ada keterkaitan, ada hubungan, sehingga atau kenapa kemudian orang Kristen merayakan Paskah tepat pada saat Yesus bangkit. Amin, saudara. Pasti ada hubungan, pasti ada keterkaitan, walaupun tetap konteksnya berbeda. Perayaan Paskah orang Yahudi dan perayaan Paskah kita orang Kristen. Tetapi mari kita lihat dan mengerti dulu saudara, apa itu Paskah sebenarnya. Nah, Paskah itu dalam bahasa asli dia menggunakan kata bahasa Ibrani, dia menggunakan kata pasah. Ya, pasah. Pasah itu artinya lewat. Ya, Pasah itu artinya lewat. Dari kata Paskah ini turunlah kata Pesak. Nah, dari kata Pesak itu kemudian dalam bahasa Indonesia menggunakan kata Paskah, yang kemudian saudara, arti dari Pesak atau Paskah ini itu artinya melewati. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ya, dia menggunakan kata pas. Ya, Passover. Jadi lewat, melewati. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pesak atau Pas ini saudara adalah kata yang dipakai oleh firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 12 ya. Kitab Keluaran pasal 12, kita belum akan membaca itu, nanti sebentar kita akan lihat. Ya, kata Pesak ini saudara, the Pesak ini saudara, itu dipakai dalam peristiwa atau saat di mana orang ya, di mana mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kata Pesak ini sendiri lahir lewat kata Pesak dalam arti melewati ini terjadi persis ketika orang Israel akan keluar dari tanah Mesir. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 12 di sana, pada waktu itu Tuhan sedang menghukum orang Mesir karena kedegilan dan keras hatinya Firaun pemimpin mereka yang tidak mau melepaskan orang Israel. Sampai akhirnya ada 10 tulah, dan tulah yang terakhir yang ke-10 itu adalah kematian anak sulung. Baik manusia, hewan, ya. Tulah itu akan menghinggap semua anak sulung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itulah datanglah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Musa. Supaya apa saudara? Orang Israel menyembelih anak domba jantan tidak bercacat celah. Ya, anak domba jantan tidak bercacat celah. Kemudian darahnya itu dioleskan di 2 tiang pintu setiap rumah orang Israel. Darah jadi diperintahkan supaya setiap keluarga potong domba jantan, tidak bercacat bercelah. Kalau tidak ada domba kambing, nah darahnya itu kemudian dipercikan, ditaruh ya di 2 tiang pintu dan di ambangnya. Maksudnya apa? Ketika Tuhan
akan datang dengan malaikat mautnya, membunuh semua anak sulung di Mesir, di tanah Mesir, karena orang Israel waktu itu ada di tanah Mesir, tidak terkecuali tanah tempat ada orang Israel. Malaikat maut pun datang, saudara, untuk membunuh anak sulung. Nah, saudara, ketika malaikat maut ini datang dan melihat, menemukan ada tanda darah di tiang, di dua tiang dan ambang pintu rumah, maka malaikat maut itu lewat. Nah, itulah yang namanya pesak. Jadi pesak, lewat, melewati. Jadi dia, oh, ada tanda darah di rumah ini. Jadi malaikat maut itu lewat. Jadi lepaslah mereka dari hukuman kematian anak sulung. Jadi disitulah muncul kata lewat, pasah atau pesak. Jadi pasah itu adalah melewati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sejak peristiwa inilah orang Israel disuruh untuk memperingati, bahkan merayakan hari raya Paskah. Saya tidak banyak menjelaskan tentang ini, hari raya Paskah, perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini juga sama dengan hari raya roti tidak beragi. Karena apa? Karena pada waktu itu orang Israel disuruh makan roti tidak beragi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, saudara, sejak saat itu orang Israel dari turun temurun merayakan Paskah, di mana mereka lepas dari Mesir, lepas dari hukuman, kemudian mereka pergi. Dan itu dirayakan sampai pada saat mati dan Yesus mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kenapa kemudian tidak dirayakan Paskah itu pada waktu Yesus mati? Padahal dalam peristiwa Keluaran pasal 2, domba jantan disembelih, darahnya dioleskan, datanglah malaikat melewati. Kenapa saudara tidak pada saat domba jantan disembelih? Kenapa saudara? Karena apa saudara? Ya, firman Allah berkata, waktu domba jantan disembelih, itu malaikat maut yang datang itu dia belum melewati. Jadi saudara, nanti setelah dia melewati, itu sebagai tanda lewat dari hukuman, artinya itu kemenangan. Nah, baru disitulah saudara katakan jelas orang Israel itu, bangsa Israel itu terlewat dari hukum. Jadi saudara, kata melewati itu dalam hubungannya dengan kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi saudara, waktu Yesus disembelih, maka saudara, pesak itu, pasah itu belum terjadi, karena malaikat maut itu belum melewati. Nah, pada saat Yesus bangkit, nah disitulah peristiwa Paskah yang sesungguhnya. Amin, saudara, di mana orang Israel sudah terlewat dari hukum. Yang mengerti katakan amin. Ya, puji Tuhan. Sangat tepat kalau Paskah itu dirayakan Yesus bangkit. Jadi Yesus bangkit menang, itu sama dengan ketika malaikat maut sudah lewati setiap pintu yang ada darah percikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sedikit saya tambahkan tentang Paskah atau Pesak atau Paskah itu, atau Passover itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang Paskah ini atau Passover ini, itu adalah saat di mana orang Israel betul-betul, maksudnya saudara, Passover ini adalah peristiwa yang dirayakan terus-menerus. Nah, saudara, sedikit tentang Paskah ini. Dalam ilmu tafsiran ada yang namanya tipologi. Nah, dalam tipologi itu saudara,
Ada dua hal. Satu namanya tipe, yang satu antitipe. Nah, tipe itu saudara itu gambaran atau bayangan. Antitipe itu adalah penggenapan. Jadi saudara, itu anak domba Paskah yang disembelih, anak domba jantan yang disembelih oleh bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari Mesir, itu adalah tipe atau gambaran atau bayangan dari Yesus yang kemudian disembelih di atas kayu salib Golgota. Jadi saudara, antitipenya itu ada kepada Yesus, digenapilah di dalam Yesus yang mati tersembelih di atas kayu salib Golgota. Amin saudara. Jadi saudara, peristiwa Paskah di Keluaran pasal 12 itu adalah merupakan tipe, dan antitipenya itu ada di Yesus. Itu adalah merupakan gambaran itu domba jantan, dan penggenapannya itu ada di dalam Yesus. Itu sebabnya saudara, orang Kristen sampai saat ini merayakan Paskah itu. Nah, itu sebabnya saudara, kita kalau merayakan Paskah, kita tidak potong korban lagi secara real gitu ya. Domba, ambil kambing, kita persembahkan di mezbah, nggak bisa lagi itu saudara. Karena itu tipe gambaran sebenarnya. Sementara Yesus sudah menggenapi itu. Amin saudara. Yesus sudah menggenapi itu di kayu salib Golgota. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saudara. Tapi mari malam hari ini saya ingin membawa saudara untuk melihat makna dari Paskah itu. Ya, makna dari Paskah itu. Nah, yang pertama saudara tentang makna Paskah. Kisah 13 ayat 39. Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Sekali lagi perhatikan di sini saudara, makna Paskah yang pertama itu adalah dibebaskannya kita dari perbudakan dosa. Orang Israel ya, ketika mereka merayakan Paskah, ketika mereka saudara memotong domba jantan, menyembelih domba jantan, dan itu adalah kemudian mereka keluar dari tanah Mesir, berarti mereka bebas dari perbudakan di Mesir. Jadi makna pertama dari kita merayakan Paskah, kita bebas dari perbudakan dosa. Mari sama-sama katakan apa? Kita bebas dari perbudakan dosa. Bebas kita dari perbudakan dosa. Kita tidak diperhamba lagi oleh dosa. Katakan dengan iman, oleh korban Yesus saya sudah dibebaskan dari dosa, dan saya sudah menang dari dosa. Amin saudara. Mari katakan, saya bebas, saya menang. Haleluya. Saya bebas, saya menang. Haleluya, puji Tuhan ya. Yakini dengan iman ini. Puji Tuhan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana orang Israel, mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka sudah bebas dari perbudakan, mereka sudah bebas dari perhambaan di tanah Mesir. Begitu juga kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan peristiwa mati dan bangkitnya Yesus, ya, dengan peristiwa kebangkitan Yesus, maka kita sudah dibebaskan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, makna dari Paskah, Matius 26 ayat 26. Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah, baik saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Allah ini dikatakan bagaimana kita orang yang percaya ini, kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus
Ayat 28, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, ya, untuk pengampunan dosa. Jadi saudara, makna yang kedua dari hari Paskah ini, kita oleh darah Yesus, kita sudah beroleh pengampunan, dan kemudian kita mendapat jaminan keselamatan. Katakan amin. Jaminan keselamatan. Jadi maksud firman Allah di sini, kita bukan hanya dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi oleh korban darah Yesus Kristus dan oleh kebangkitan Yesus, maka kita saudara beroleh jaminan diselamatkan. Kita beroleh jaminan mendapatkan kehidupan yang kekal, bahkan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi, jaminan keselamatan oleh korban darah Yesus. Ada jaminan kesembuhan yang kita peroleh. Ada jaminan kehidupan. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang seperti kita sedang hadapi hari-hari ini, ada ancaman kematian, ada ancaman-ancaman yang lain, ada bahaya-bahaya yang lain. Saya percaya oleh korban darah Yesus ada jaminan keselamatan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita rayakan Paskah ini, kematian kebangkitan Yesus ini dengan hati yang sungguh. Supaya apa saudara? Jaminan kita beroleh keselamatan dan kehidupan tetap kita alami dan kita rasakan hari lepas hari, hari bertambah hari. Gak usah takut saudara. Itu sebabnya nanti kita sebentar makan dan minum roti dengan iman adalah tubuh Yesus, dan air anggur dengan iman adalah darah Yesus. Itu jaminan buat kita. Ada kuasa di sana saudara yang memberi keselamatan. Ada kuasa di dalam darah Yesus yang memberi kehidupan buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara yang kasih dalam Tuhan, Galatia 2 ayat 20, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, makna yang ketiga di sana. Ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah kasih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi makna yang ketiga yang kita lihat di sini dan yang kita temukan saudara, kata Paulus, hidupku bukannya aku lagi, Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Paulus dia satu, dia sudah dengan Kristus. Nah Bapak Ibu saudara yang katakan Yesus Kristus, sebentar nanti kita akan makan roti perjamuan yang dengan iman Yesus. Amin saudara. Dengan iman, roti itu adalah tubuh Yesus. Sebagaimana orang Israel makan daging anak domba jantan, demikian juga saudara, dengan iman roti ini adalah tubuh Yesus. Dan saudara tahu, ketika saudara makan itu roti yang dengan iman adalah tubuh Yesus, maka ketika itu saudara, dengan iman juga kita percaya bahwa hidup kita itu menyatu atau manunggal bersatu dengan Kristus. Sehingga kita pun dapat berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Amin saudara. Yesus Kristus hidup di dalam aku. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Yesus hidup di dalam kita, apalagi yang kita mau takutkan? Amin saudara. Kalau Yesus itu ada di dalam kita, apalagi yang kita cemaskan? Apalagi yang kita khawatirkan saudara? Luar biasa makna ini saudara. Makna di mana kita menyatu dengan Kristus, kita menyatu dengan Yesus.
Dan kemudian juga saudara, ketika kita menikmati tubuh ini, roti yang adalah tubuh Yesus ini saudara, maka kita juga diikat dalam satu tubuh Kristus. Saya, jemaat Tuhan semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun saudara berada, kita ini satu di dalam Tuhan. Perjamuan kudus dulu, perjamuan malam dulu, perjamuan suci dulu saudara, ya. Itu roti yang dibagi-bagi, yang dipecah-pecahkan itu roti yang pertama waktu zaman Yesus itu, waktu perjamuan, itu rotinya utuh. Satu. Waktu diadakan perjamuan itu, maka dipecah-pecahkannya. Maksudnya dipecah-pecahkan. Dari yang satu dipecah-pecahkan. Jadi maksudnya dengan iman, ketika kita makan itu, sebenarnya kita itu ada, kita satu. Jadi walaupun kita berbeda-beda, berbeda latar belakang apapun, tetapi kita yang sudah percaya Yesus, kita menikmati tubuh Yesus, maka dengan iman kita ini satu di dalam tubuh Yesus. Satu dengan Yesus Kristus, satu di dalam sesama kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam merayakan Paskah, memperingati Paskah ini, karena yang ketiga itu adalah kita ini satu di dalam Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan, kita satu di dalam Yesus. Sama-sama katakan satu di dalam Yesus. Kita ini adalah tubuh Kristus. Walaupun yang lain ada di rumah, dimanapun berada, kita satu di dalam Tuhan. Amin saudara. Yang keempat saudara, 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 5, mari kita lihat saudara, 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan firman Allah, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah ini ya, anak domba Paskah itu sebagai tipe, antitipenya itu adalah Kristus. Penggenapannya itu ada di dalam Kristus. Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan selanjutnya, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bersukacita, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Jadi makna yang keempat ini saudara adalah kita makan roti tidak beragi. Ragi itu adalah gambaran dari dosa. Ragi itu adalah gambaran dari kejahatan. Nah, peristiwa Keluaran 12 di sana dikatakan saudara apa? Orang Israel disuruh juga makan roti yang tidak beragi. Jadi waktu mereka memperingati Pesak Paskah itu saudara, ya, mereka disuruh potong itu domba, makan domba daging, makan roti, tapi roti tidak beragi. Nah, kita saudara dalam merayakan Paskah ini, di mana tadi sudah dikatakan Yesus Kristus adalah gambaran dari anak domba yang tersembelih. Nah, ketika kita makan roti, makanlah roti yang tidak beragi. Maksudnya apa saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Maksudnya biarlah hidup kekristenan kita hari-hari ini, iman Kristiani kita hari-hari ini mesti benar-benar murni. Kita menjalani hidup kekristenan kita ini dengan hati yang murni. Kita menjalani hidup kekristenan ini saudara dengan kebenaran yang sejati di dalam firman Tuhan ini. Murni dan benar saudara. Hati pikiran kita, mari kita jalani dengan kemurnian, kesungguhan, ketulusan, kejujuran, ketulusan di hadapan Tuhan. Mari kita berusaha berlomba-lomba
hari ini makan roti tidak beragi, yang adalah gambaran dari apa? Kemurnian dan kebenaran itu. Sekarang dunia banyak, saudara, menawarkan kecemaran kepada kita. Ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Belum lagi dengan ragi-ragi dosa, kejahatan yang memerasuki pikiran kita, hati kita, yang kemudian akhirnya berdampak kepada perbuatan kita. Dan iblis hari-hari ini semakin gencar, saudara, untuk menjerat kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk tercemar dengan kejahatan. Tetapi melalui Paskah ini, melalui perayaan Paskah ini, saudara, mari ini kita ambil makna yang keempat ini, supaya hari-hari ini kita hidup dalam kemurnian dan kebenaran yang sejati dan hakiki. Jangan pernah berkompromi sedikit pun dengan ragi. Jangan pernah berkompromi sedikit pun dengan yang tidak benar. Jangan pernah berkompromi sedikit pun dengan kepalsuan. Hari-hari ini kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Hari-hari ini kita mau lebih serius lagi dengan Tuhan. Hari-hari ini kita mau berlomba mengejar kesucian. Kita mau berlomba mengejar kemurnian. Kita mau berlomba mengejar kebenaran yang sejati itu, saudara. Supaya semua janji Tuhan dan berkat Tuhan, saya percaya, akan menjadi milik kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada 4 hal yang kita renungkan pada malam hari ini melalui ibadah perayaan Paskah ini. Yang pertama, makna yang pertama, kita sudah dibebaskan dari dosa. Amin, saudara. Yang kedua apa? Kita sudah diselamatkan dan memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, kita ini adalah satu di dalam tubuh Kristus. Yang terakhir, yang keempat, hidupku ini, ya, hidup kita ini mau hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Hari Paskah adalah bukti kemenangan Kristus. Hari Paskah ini adalah bukti kemenangan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, mari, bukan kita cuma memaknai, bukan kita cuma mengerti apa itu Paskah, bukan kita cuma memaknai apa itu Paskah, tapi biarlah saudara, kuasa Paskah ini boleh kita hidupi hari-hari ini. Hari lepas hari, hari bertambah hari. Hidupilah makna Paskah ini, saudara. Sehingga kita didapati semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita didapati semakin layak di hadapan Tuhan. Malam ini, saat ini, siapkan hati, siapkan hidup untuk menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Jemaat yang ada di rumah yang sudah mendapat dan mengambil, siapkan itu di tangan saudara. Tapi terlebih dari itu, siapkan hidup saudara. Tuhan hamba berdoa buat kami semua. Layakkan kami semua, sucikan kami semua. Pelayan-pelayan yang akan melayani, layakkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia dan kau berarti
Mari taruh kedua tangan kita di dada kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap kami. Tolong layakkan kami semua. Kami rindu menikmati berkat persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Tolong sucikan kami, kuduskan kami, pikiran hati kami, perbuatan kami, Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Ampunilah dari segala dosa, kesalahan kami. Tangan-tangan kami hamba-Mu yang akan melayani, sucikan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti ini dengan iman adalah tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Berdoa di dalam dengan iman, air anggur ini adalah darah Yesus yang sudah tercurah dan tertumpah bagi kami. Dan kami menerima tubuh dan darah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya berkuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya, heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran, amin. Mari berdiri. Sungguh heran, katakan dengan iman. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa sakit, kuasa sakit disembuhkan, disembuhkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Mari pegang roti dengan tangan kanan. Roti ini adalah tubuh Yesus yang sudah terpecah bagi kita, bagi semua kita. Kita akan makan roti ini dengan iman. Kita akan menikmati persekutuan di dalam tubuh Yesus. Percayalah yang lemah dikuatkan. Percayalah yang sakit disembuhkan. Percayalah Anda yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pegang dan angkat tinggi di atas kepala kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari pegang cawan dengan iman. Air anggur ini adalah darah Yesus yang sudah tercurah dan tertumpah untuk menebus dosa dan pelanggaran kita, menyucikan kita, dan memberi jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari angkat tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih, terima kasih untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yang lemah katakan saya sudah dikuatkan. Yang sakit katakan saya sudah disembuhkan. Yang susah saya lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Yang buta pun melihat. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua yang kuat, sekali lagi yang lemah, yang lemah.
masalah-masalah yang kau hadapi hari-hari ini. Kuasa Yesus, kuasa salib Yesus, kuasa kebangkitan Yesus menjadi jaminan untuk ada jalan keluar, ada solusi, ada kemenangan di dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, karir usahamu, apapun itu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kau. Haleluya. Hosana, Hosana, Yesus makin baik. Hosana, 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 Yesus makin baik. Makin baik. Yesus makin Terima kasih. Terima kasih. Sorak kemenangan buat kita. Sorak pujian buat kita. Kita sudah bebas. Kita sudah menang. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama berseru amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Jadi kita masih ibadah online. Jadi jemaat masih tetap di rumah, kecuali yang pelayan-pelayan Tuhan. Jadi minggu depan juga kita masih dalam situasi ibadah online. Ya, jadi hari Selasa malam, hari Rabu malam maksudnya ada dua penyembahan, ibadah dua penyembahan. Jadi saudara tetap mengikuti di rumah. Dan hari Kamis malam juga ada bimbingan pelayanan, ya, ada pendalaman Alkitab atau pemuridan buat semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman ya. Kita sudah diberkati Tuhan. Dan kita akan terus diberkati Tuhan. Amin. God.
sehingga kesakitan tidak sekali lagi semua jemaat di rumah katakan sehingga kesakitan tidak menimpa Tuhan memberkati dan menjawab sekali lagi Tuhan Yesus memberkati amin Tuhan memberkati dan menjawab kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan sepelayanan yang dikasihi Tuhan, setiap pendengar yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus hanya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama serukan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.